Salahuddin MPDI, mudah-mudahan makin berkah. Amin. Juga asatidah lainnya yang mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu. Insya Allah nggak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya pada para guru sekalian. Juga seluruh jajaran PPH, ketua beserta kawan-kawan yang lainnya yang memang makin kesini PPH makin tua. Namanya tua biasa gerakan makin lambat. Ya. Kan gitu biasanya. Ya, kuping kurang dengar. Apa nanti apa sama ngambek ya rada cepet. Ya suka lupaan. Lupa kalau malam merbong ngaji itu. Ya maklum makin tua. Jadi kita maklum, jadi kita mampu, kita sangat sadar betul, sehingga tidak bisa kita maju sendiri itu nggak bisa. PPH itu berangkat dari kecil sampai kemudian jadi banyak. Kalau bukan karena semuanya, ya mungkin PPH tinggal nama. Tapi ini kan bukan karena ketua, juga bukan karena guru-guru, atau juga bukan karena saya, tapi juga ini semua karena kita. Kalau PPH itu ya kita. PPH itu kan lebih ke apa ya? Saya nyebutnya kalau disebut pengajian udah 10 tahun yang nggak pada jadi ustaz. Ya kan? Paling nggak rada bener. Iya. Rada bener. Yang kemarin pakai peci nggak bisa, sekarang rada bisa gitu. Ya, kemarin mungkin tahun-tahun dulu belum punya kokoh, sekarang punya. Kain dia punya, itu haul ya. Alhamdulillah banyak hal. Dan yang paling kita kangen ya dari PPH kebersamaan. Jujur ya, bukan saya ya apa ya, pengennya kayak dulu sebetulnya, silaturahmi dari rumah ke rumah. Dulu tuh tahadduts binikmah saya paling rajin insya Allah. Dari satu rumah ke rumah lainnya, dari musola satu ke musola yang lain. Sekarang hampir saya tuh nggak pernah. Satu karena memang kesibukan saya makin tambah. Andai bisa jadi sekian banyaknya saya, insya Allah masih bisa kayak dulu. Ya tenaga makin kurang, terus kesibukan makin tambah, apalagi megang beberapa pesantren dan kawan-kawan juga paham megang beberapa keluarga, sehingga jadi pengennya kayak dulu ngopi, kan jarang ngaji kita ngopi aja ya, tapi ngopinya kan berilmu gitu. Dulu saya suka kawan-kawan tuh kalau ngopi nanyanya tuh agama terus dulu. Kalau sekarang kan enggak, kayak bininya berapa itu pertanyaannya. Kalau dulu kita ngopi, coba hampir semua pertanyaan itu pasti pertanyaan agama. Dulu ngobrol apapun gitu, pasti pertanyaannya agama. Sekarang ini kan beberapa tahun terakhir, kalau ngobrol udah total ngobrolnya urusan-urusan lain. Nggak pernah kita udah bicara agama, nggak pernah lagi kita bicara kayak apa nih hukumnya gini. Saya mikirnya apa aja sama Pepe udah pada pinter semua. Ya alhamdulillah kalau bisa paham udah gitu. Apa karena udah kehabisan pertanyaan padahal saya banyak jawaban. Itu perlu saya kira untuk dibuka kembali, dihidupin lagi. Karena PPH itu hidupnya di situ sebetulnya. Saya dulu sering nongkrong di Al-Furqon ya, sering ngopi di Al-Furqon, sering dulu masih ada almarhum. Dan itu hampir setiap ngobrol ya ilmu. Di Bang Manan bahkan hatta sampai subuh itu nggak berhenti pertanyaan-pertanyaan
urusan-urusan agama. Di Al-Karomah pun waktu masih ada almarhum sesepuh kita, itu pun ngobrolnya ya selalu ilmu gitu. Jadi apa yang mereka tanyakan. Sekarang jangan di pengajian pun kita jarang ya, tanya jawab juga jarang gitu, karena memang satu sayanya mungkin jarang telat datang. Terus juga ustadz banyak juga sekarang gitu ya di PPH, penceramah banyak penceramah. Jadi kalau udah tanya jawab udah nggak ada, karena udah diisi sama penceramah. Penceramah kadang-kadang udah jam 11 ya, 11. Jadi udah jam 11 ya udah sulit, kita udah jam segitu mau ngapain, yang bertahan dulu. Nah ini unik lagi, saya kira kawan-kawan juga ngerasain PPH kan jadi kayak berkotak-kotak kayaknya. Ada yang misalnya saya duduk sama Pak Wasim nih atau sama yang lain, ntar yang lain nganggapnya wah bukan kelas kita itu, bukan level kita gitu. Iya nggak, coba deh, iya nggak gitu. Itu jadi seolah-olah kan dulu kita nggak pernah paham mana sih level si anu. Nggak, PPH itu maafi kasta. Jadi nggak ada kasta, kita bukan orang Hindu. Ya, jadi nggak ada kasta, mau apa kayak gitu, nggak ada istilahnya. Misalnya saya ngobrol sama Pak Dokter nih misalnya, kok kesannya kayak saya ngobrol tuh urusan kuliah doang. Enggak, padahal mah kita ngobrol juga mungkin ngobrolin janda kan gitu kan. Gitu. Nah ini saya kira itu apa ya, mikir bahwa kita ini beda level perlu dihilangin lagi. Kayak dulu kita nggak ada level. Dulu saya akrab sama Pak Komin, ya, Samin. Sekarang malah saya yang akrab itu cuma orang-orang kandang doang. Jarang saya ketemu sama yang lain kecuali sama Bang Niman lagi. Iya, Bang Niman, Bang Ton sama Bang Ton. Itu doang tuh berdua itu. Itu CS saya cuma berdua sekarang. Di kandang terus. Nah, ini saya kira ke depan kita hidupin lagi lah. Nggak hidupin ngajinya lah, ngobrolnya aja. Iya. Atau ngaji juga masuk belum tentu masuk. Saya ungkapin kitab nih, saya terangin pelajaran, ya pulang juga udah lupa. Tapi kalau sambil ngobrol itu ilmu lebih dalam. Maka kalau bisa ntar ngaji tuh jangan terlalu lama, 5 menit aja ngaji. Ngobrol agamanya itu 2 jam. Karena lebih enak begitu sebetulnya. Makanya dari dulu saya nggak setuju, bukan nggak suka hadroh, bukan. Kalau terlalu banyak hadrohnya itu saya kurang suka. Terus ngajinya kapan? Ya kalau timbang hadroh di rumah kan pada bisa. Ya timbang main-main itu ya, atau banyak selawat dan sebagainya. Makanya saya lebih suka itu kajian-kajian. Maaf juga sebetulnya juga saya kurang setuju kalau terlalu banyak penceramah-penceramah gitu. Nanti diatur lagi dulu kan ada Bang Furkon tuh ya. Ada Bang Furkon, siapa nih yang kudu dinaikin ceramah? Siapa yang dulu? Itu mungkin nanti bisa diatur lagi supaya enggak semua yang hadir itu harus ceramah. Ini kan kadang-kadang yang penceramah, karena ustadz-ustadz di PPH rata-rata penceramah. Ya, itu kalau udah datang misalnya 15, itu jadi kayak lomba pidato. Semuanya ceramah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk bisa lebih istiqomah. Amin. Saling ingetin itu penting. Saya seringkali sampaikan surah itu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Saling ingetin itu penting. Kadang-kadang kita ngingetin aja udah seger kita. Yang nggak ngaji-ngaji udah cuek aja, emang begitu dia, emang gitu doang gitu ya. Yang dibilangin udah susah, padahal Rasulullah itu nggak pernah nyerah untuk bilangin orang. Rasulullah tuh nggak pernah nyerah untuk ngajak orang baik, walaupun kalau kita belum baik, paling tidak ngajak orang baik kan juga nggak ada salah ya. Itu calon nggak ngikut ke Surabaya, tapi dia ngajak orang ke Surabaya, orang berangkat di situ Pulau Gadung dengan di kampung rambutan, dia nggak pergi. Tapi paling tidak itu calon tetap dapat untung, ya. Itu calon biar nggak ngikut dia tetap dapat untung.
tahajud kita nggak tahajud nggak apa-apa, tapi paling tidak ada untungnya gitu. Gara-gara kita yang ingetin dia bisa sholat tahajud, kitanya nggak, biarin gitu ya. Urusan nanti juga Allah maha kasih sayang lah pokoknya. Gara-gara dia nih dia sholat tahajud, insya Allah dia masuk surga juga walaupun di emperan mungkin. Tapi kan lumayan masuk daripada di dalam neraka, kan nggak enak. Mendingan di emperan tapi surga kan gitu. Mendingan di emperan tapi surga. Nah ini oleh sebab itu saya bersyukur ketua abadi, kan ini ketua abadi. Ya, nggak ada yang mau diganti, nggak ada yang mau ganti. Sebab gajinya kagak. Nggak mau ganti. Cuma capek. Dan ketua ini paling menurut saya mentalnya cukup kuat. Karena ketua yang paling sering saya kritik, ketua yang sering kali saya marah itu ketua. Ya ujung-ujung saya datang ke rumahnya itu, ya dia nyeduin kopi, udah kopi diseduin, disediain ntar makanan kecil, itu saya cuma ngomelin dia doang udah. Tapi dia masih mau nyeduin kopi. Makanya ketua tuh luar biasa. Ya kalau belum mati jangan dikubur. Itu biar panjang umur dia. Amin. Makanya itu saya berharap kawan-kawan semuanya, kita ini bukan hanya sekedar majelis taklim, tapi kita ini keluarga. Ya. Bagaimana sih keluarga itu harusnya? Saya kira kawan-kawan paham semuanya. Ayolah sama-sama kita saling ingetin kebaikan-kebaikan. Ya, ngaji walaupun nggak dapat, tapi setidaknya Allah ridho. Ilmu banyak Allah nggak ridho ya nggak surga. Walaupun dikit atau nggak, bahkan nggak dapat sama sekali ilmunya, tapi ridhonya Allah pasti dapat insya Allah. Itu yang bisa bikin kita masuk surga. Sebab ngandelin amal kita mah nggak cukup. Sholat kita nggak cukup buat surga. Pembacaan kita juga belepotan. Tahajud kita dan bacaan kita, ruku, sujud dan sebagainya belum sempurna kita. Kita nggak cukup. Puasa kita pun apa sih? Sebulan ini pahala kita ya dikit. Kayaknya gitu ya. Kayaknya dikit. Baca Quran juga kadang-kadang. Istighfarnya juga jarang-jarang. Jadi kalau ngarepin surga ya boleh aja, boleh. Ya, tapi perlu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ridhonya Allah itu bagaimana? Caranya yang ngumpul sama orang-orang yang Allah ridho. Ya, sama orang-orang belajar baik. Kalau untuk baik mah kali kita belum. Tapi orang yang belajar baik itu Allah dari ridho, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang terus belajar untuk jadi baik. Karena orang baik itu adalah orang yang merasa dirinya belum baik. Itu adalah orang yang merasa dirinya belum baik dan berusaha dia terus untuk menjadi baik. Jangan pernah merasa diri udah lebih baik dari orang lain. Orang kalau udah merasa dirinya lebih baik dari orang lain, jelas dia bukan orang baik. Tapi orang baik itu adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya baik itu. Saya belum baik, tapi berusaha untuk baik-baik. Insya Allah Allah bakal ridho terhadap orang. Oleh karena itu malam ini saya ngucapin jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih banyak. Ini kan tahun-tahun, tiap tahun diadain gini ya. Sebetulnya sih kayak begini-gini nih nggak usah saya disediain gini sebetulnya mah. Kan transfer bisa. Ini kan ribet bawahnya. Tapi subhanallah bukan persoalan barangnya, tapi kesungguhan hatinya yang pasti Allah balas dengan banyak kebanyakan. Yang kedua, permohonan maaf. Sampai hari ini saya belum bisa jadi orang baik, tapi berusaha untuk jadi baik. Saya belum bisa jadi contoh yang baik, karena ya contoh terbaik ya Rasulullah. Nggak bisa kita itu mencontoh orang lain, Ustadz, Kiai, Habib, itu pasti ada salah. Rasulullah nggak ada salah. Makanya saya nggak pernah berharap kawan-kawan ngaji karena saya. Saya khawatir saya mati, kawan-kawan berhenti ngaji. Saya berharap ayolah ngajinya lillah, karena Allah. Ngajinya karena Allah selalu ada untuk kita. Ya, bahkan sekalipun kita ninggalin Allah, Allah tetap ada untuk kita. Allah nggak pernah kapok ngasih kebaikan sama kita. Kita yang suka kapok itu berterima kasih sama Allah. Oleh sebab itu malam ini mudah-mudahan nambah iman ya. Nambah istiqomah, nambah kebersamaan.
Dan jangan lupa terus saling mendoakan. Tahajud binikmah fi kulli yaum, tiap hari ba'da sholatil maktubah, setiap kali selesai sholat 5 waktu. Saya nggak pernah lupa doain kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lupa doain saya sih bodo amat, ya urusan lain itu. Yang penting ada kewajiban, buat saya bukan kesulitan, tapi ada kewajiban saya doain kawan-kawan. Ijabah tidaknya itu urusan Allah. Itu yang pasti tiap kali wiridan yang saya wajibkan tiap saat itu mendoakan kawan-kawan di PPH. Khusus saya doakan. Ya, itu kewajiban saya itu tiap ba'da sholat 5 waktu itu selalu saya lakukan. Ya, mudah-mudahan ya itu kan ikhtiar saya, berusahanya saya supaya Allah kasih sukses dunia akhirat buat semuanya. Mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan juga semua kawan-kawan sehat, panjang umur, dan saya sekali lagi mohon maaf, pasti kata saya banyak kata-kata yang salah, kelakuan saya juga pasti banyak kelakuan yang salah. Ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja saya kira dari saya. Terima kasih untuk segala hal. Ya, buat ketua, kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala dan kebaikan yang melimpah. Ada hadinya Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.